Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Kabarnya seorang Jokowi akan keliling ya seluruh Indonesia untuk memastikan bagaimana partai PS ini lolos di parlemen begitu. Tapi sayang seribu sayang, justru ada kader PSI yang kemudian mundur. Ya, justru ada kader PSI yang meninggalkan PSI begitu kan ya, yang sekarang ini gabung ke Gerindra. Di saat Jokowi mau keliling Indonesia untuk menarik perhatian agar PSI masuk parlemen, kader PSI malah keluar dari PSI, mundur. Agak lucu kan memang. Kenapa dia mundur? Mungkin alasannya adalah salah satunya ya partai PS ini kan partai kecil ya, tidak mungkin lolos di parlemen. Misalnya begitu kan. Karena pengaruh Jokowi ini sudah semakin tidak ada di situ, Bos. Ya. Mau keliling Indonesia. Justru ini ditertawakan oleh Ade Armando. Kok bisa, Bang? Ya, Anda mengatakan bahwa Ade Armando akan menetapkan itu begitu kan. Ya, salah satu kritikan dari Ade Armando begitu kan ya, jangan sampai ya mengatakan jangan sampai bahwa ya partai PS ini jadi partai keluarga Jokowi begitu kan. Ade Armando ini menilai bahwa kedekatan Jokowi dengan PSI bisa memunculkan kesan dinasti politik ya di mata publik. Ya memang seperti itu kok begitu kan implementasinya. Benar nggak? Buat apa seorang Jokowi turun ke jalan ya? Buat apa keliling Indonesia? Dia kan seorang mantan presiden begitu ya. Untuk memenangkan citra Kaisang sebagai ketua umum masuk di parlemen, untuk memenangkan Gibran untuk menjadi seorang presiden, mengantarkan Gibran. Wah, ya tunggu dulu, Bos, tunggu dulu. Lihat saja kader-kadernya dulu begitu kan. Ini salah satu ya kader ya dari PSI, yakni jejak karir Ivan ya Lumintut tinggalkan PSI kini bergabung ke Gerindra. Bayangkan satu persatu sudah mulai tumbang. Satu persatu sudah mulai mencari partai yang kemudian bisa menampung dirinya dan bisa memenangkan masuk di parlemen. Itu aja secara rasionalitas. Ngapain masih mempertahankan partai kecil yang di dalamnya tokohnya masih diragukan seperti apa? orang orang kan pasti seperti itu begitu. Coba di partai-partai yang lain begitu kan ya. Itu sudah punya tokoh yang sangat luar biasa. Partai Gerindra punya tokoh begitu kan ya. Terus kemudian siapa lagi begitu kan? Partai PAN juga dia punya tokoh dan sebagainya. Ini kan saya kira ini langkah yang bagus begitu kan. Ya, tapi tokoh-tokoh itu kan sangat penting, apalagi tokoh-tokoh politik begitu. Ada Zulhas di PAN begitu kan, ada PKB, ada Caimin PKB begitu. Tapi Jokowi walaupun keliling dunia, jangan sampai kejadian seperti ini, Pak. Ada salah satu viral begitu kan, ya ada salah satu viral. Kok mantan presiden masih aja seperti itu begitu, ya. Inilah salah satu yang kemudian yang dikomentari oleh masyarakat Indonesia begitu kan. Ini tetap aja kalau nggak tulus pasti Allah tunjukkan celahnya. Ini momen Mulyono kelakuan kasar, mau salaman malah ditepis tangan orang tua itu. Ini gimana begitu kan? Sangat disayangkan. Sifat asli dari seorang Mulyono sudah muncul ini. Ini salah satunya ditepis. Mau bersalaman begitu kan ditepis. Dikira mau minta lagi atau bagaimana begitu. Tapi yang jelas saya melihat dengan hal-hal seperti ini sifat dari asli seorang Jokowi sudah muncul ini, Bos. itulah sifat aslinya begitu kan. Orang kan pasti banyak, wah ini ada apa ini? Ini pasti ramai begitu. Bagaimana untuk bisa keliling Indonesia? Kalau toh pada hakikatnya ya sifat asli dari Mulyono ini sudah kelihatan. Mau keliling Indonesia tujuannya apa? Kalau tidak ingin memenangkan Gibran, ya tidak ingin bahwa PSI masuk di parlemen, kan itu tujuannya begitu. Salah satu kritikan dari Armando sebenarnya masuk akal itu begitu kan, ya untuk melihat apakah Jokowi ini
keliling reputasinya, keliling ke seluruh Indonesia, reputasinya akan hancur dan sebagainya begitu. Lantas bagaimana dengan kader-kader yang kemudian banyak satu persatu sudah gabung ke Partai Gerindra begitu kan? Ya kan pada akhirnya kan orang pasti membicarakan posisi kader di Partai PS itu sendiri. Nah, jejak karir dari Ivan Luminto ini begitu yang diketahui merupakan putra dari Gobles Softcare atau Vicky Lumitut begitu kan, yang mantan wali kota Manado periode 2010-2015 ya sampai 2016-2021. Nah, Christo Ivan ini sebelumnya merupakan kader dari Partai PSI ya Sulawesi Utara kalau nggak salah ya, di mana Ivan ini menjabat ya sebagai sekretaris PSI ya Sulut. Bahkan sebelumnya PSI Ivan juga sempat menjadi kader Nasdem pada waktu itu begitu kan ya. Pindah dari Nasdem ke PSI begitu kan. Lalu kemudian dikabarkan sekarang ini ya dikabarkan pindah ke Partai Gerindra. Kan sudah jelas begitu kan kelihatannya di situ begitu. Artinya apa? Artinya satu persatu kader Partai PSI begitu kan ya mundur. Jangan sampai ini mundur berjamaah begitu. Jangan sampai di situ begitu kan. Evan ini kan memang dari Nasdem dulu, lalu kemudian PSI, lalu kemudian ke Partai Gerindra. Nah, inilah yang kemudian kita lihat bersama bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh partai PSI ini begitu kan ya. Kalau satu persatu sudah banyak yang kemudian mundur, lantas bagaimana dengan mau keliling Indonesia begitu kan? Karena sejatinya kalau toh pada akhirnya seperti Ahmad Ali misalnya begitu kan, itu kan sudah membranding bagaimana partai PSI dan bisa melawan Adi Armando, Grace Natali dan sebagainya. Bahkan ya rencana Jokowi keliling Indonesia ya pada bulan Juni ini begitu kan justru mendapat kritikan ya. Ada yang mengatakan boleh saja tapi asal bawa ijazah aslinya. Benar juga begitu kan. Kalau sewaktu-waktu di jalan misalnya Jokowi lagi datang bersalaman semua. Tiba-tiba kalau ada anak kecil yang menyatakan, Pak Jokowi kabarnya ijazahnya palsu atau asli. Kalau menanyakan seperti itu kan tinggal kita tunjukkan begitu kan. Ya, ini loh ijazah saya. Kan selesai sudah. Jadi mengantisipasi karena masyarakat sekarang ini kecil. Ada yang meneriak, "Hei Jokowi, tunjukkan, ya Bang Jack, tunjukkan ijazahnya." Misalnya begitu kan. Ya sebelum ke situ maka seorang Jokowi ini mengantisipasi begitu kan. Ya biar kelihatan ijazahnya itu asli atau tidak begitu kan ya. Ada yang mengatakan begitu ya. Saya ada yang berkomentar dari ini Tengku Nurdin yang berkomentar begini. Biarkan saja sebagai warga negara Indonesia si Jokowi berhak dong keliling RI ya, asal ongkos dari saku sendiri tanpa habis anggaran. Termol untuk upacara sambutan. Ada yang juga berkomentar dari Dr. Edi Sarif ya, coba bawa ijazah asli untuk diperlihatkan ke publik ya se-Nusantara. Bila tidak itu artinya kan benar yang disangkakan banyak orang, bukan lagi fitnah tapi kenyataan ijazahnya. Ini salah satu komentar juga begitu. Artinya apa? Artinya sebelum ke situ ya seorang Jokowi ini harus mengantisipasi begitu kan. Ya mengantisipasi hal-hal yang kemudian tidak diinginkan begitu. Ya siapa tahu dong ya, menanyakan seperti itu begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya masyarakat Indonesia ini sudah paham ya kelakuan-kelakuan dari seorang Jokowi itu begitu kan. Ya banyak yang kemudian dianggap bahwa percuma Jokowi turun ke bawah dan sebagainya. Ya inilah salah satu bukti bahwa seorang Jokowi begitu kan, kalau tujuannya ingin memenangkan partai PSI, saya kira oke lah, nggak ada masalah begitu kan, semua orang kan berhak di situ begitu. Tapi perlu diingat Pak ya, bagaimana kader-kader Nasdem ini tetap terjaga begitu kan. Nah, salah satu yang kemudian juga berkomentar ya dari Husnul Khotimah, ini saya bacakan. Sekretaris PSI Sulut ya pada 2025 sekarang pindah ke Gerindra. Kapal kecil tuh semakin oleng.
Padahal Jokowi sudah teriak akan kerja keras untuk PSI, kader PSI malah pergi. Jokowi nggak dihargai atau memang sudah nggak ada harganya? Ini salah satu komentar-komentar dari netizen ngeri-ngeri sedap bos ya, ngeri sedap. Ini si Mulyono kurap sombong amat, mentang-mentang Simba orang miskin, mau bersalaman tangannya sampai ditepis begitu. Ini salah satu komentar-komentar netizen banyak sekali begitu kan ya. Jokowi itu orang yang apa ini? Ini salah satu komentar juga begitu dari Edi Bayoregar ya. Jadi memang tidak heran ketika Ade Armando mengkritik begitu kan, keliling Indonesia itu kan capeknya luar biasa. Ya memang tidak mudah untuk datang ke sana sini begitu kan ya. Tapi saya yakin bahwa seorang Jokowi tidak mungkin akan keliling Indonesia. Paling tertentu mungkin di Jawa Tengah begitu kan ya. Mungkin ya karena ini kan ada ketua harian seperti Ahmad Ali begitu kan ya, yang kemudian memberikan jadwal, mungkin seperti di Sumut begitu kan ya, atau mungkin di Bali begitu, itu aja mereka. Tapi kalau di Jawa Timur, ya Jokowi sudah nggak laku. Ya, kemudian di Jawa Barat sudah nggak laku seorang Jokowi. Di DKI Jakarta nggak apa lagi di situ, nggak laku dong begitu kan. Paling lakunya ya mungkin di Jawa Tengah atau di Bali atau itu sebagian begitu kan ya. Itu paling itu aja begitu. Kalau yang lain ya ogah-ogahan ngapain? Mungkin ya kan kita tidak tahu begitu kan. Ya kita kan tidak tahu mau keliling kemanapun kan kita hanya hanya ingin melihat bahwa seorang Jokowi itu kan benar-benar punya ambisi untuk memenangkan partai PSI dan sebagainya begitu. Ada juga yang berkomentar, Ade Armando ya, ini kedekatan memunculkan kesan dinasti. Ade Armando mengatakan bahwa harus dibilang ini adalah dinasti politik yang dipermainkan secara terang-menerang. Salah satu komentar begitu kan. Ini dari Eko Cahyoputro begitu kan. Nih salah satu banyak yang kemudian tidak lain dan tidak bukan seperti Presiden Prabowo Subianto misalnya begitu kan, masih ada bayangan-bayangan Jokowi sampai hari ini. Jadi saya kira Jokowi ini sudah telat begitu kan untuk keliling ke berbagai daerah begitu. Kenapa? Karena saat menjadi seorang presiden begitu kan, kenapa tidak mengambil kesempatan untuk memenangkan partai PSI dengan cara cawe-cawe misalnya. Ini. Jadi begini ya, sekarang Termol sedang saling senggol ya, saling gonggong ya, dan saling gigit. Ade Armando bilang PSI makin terlihat sebagai partai keluarga Jokowi, sedangkan Dedi bilang bukan. Ya, aku setuju dengan Ade Armando po, ya kan Dedi sendiri yang bilang Ade Armando intelektual. Ini sudah ditampakkan kepada publik hari ini begitu kan, bagaimana partai PSI itu sendiri begitu kan ya. Bahkan kalau saya pribadi melihat bahwa wah ini jangan-jangan ini merupakan bermanuver sana sini begitu kan, bisa saja seperti itu begitu kan ya. Ini ada juga yang berkomentar, saya membacakan komentar hari ini ya. Nyari dukungan tuh si Ade ya, padahal dari dulu tuh udah kalau itu partai keluarga udah tahu buruknya seperti apa, sekarang baru keluar-keluar. Nah itu yang menjadi pertanyaan ya bagi masyarakat Indonesia. Kenapa Ade Armando sekarang ini baru keluar-keluar, baru memunculkan kepada publik? Ya karena sesuai dengan situasi dan kondisi di mana partai PSI lagi sekarang ini begitu kan ya. Mau keliling berbagai cara apapun begitu, saya kira sudah lambat. Kenapa? Sudah ada partai Gerindra, sudah ada partai Nasdem, sudah ada partai Golkar, sudah ada partai PKB, sudah ada partai PDIP, sudah ada partai Demokrat yang siap sekarang ini sudah keliling Indonesia. Ya apa? Untuk mengenalkan bagaimana dirinya berada di pemerintahan. Ya seperti AHY Partai Demokrat begitu kan. Orang walaupun AHY tidak membawa nama Partai Demokrat, tapi kan AHY itu cukup dikenal bahwa itu adalah ketua umum Partai Demokrat begitu kan. Jadi berbeda dengan Jokowi yang sekarang ini masih abu-abu begitu kan. Kenapa saya melihat abu-abu? Orang akan melihat apakah Jokowi ini masuk partai PSI atau tidak. Itu menjadi pertanyaan juga. Kalau memang partai PSI menjadikan seorang Jokowi sebagai tokoh, sebutkan aja dong sebagai tokoh. Ini kan pada akhirnya benar kata Ade Armando, jangan sampai orang itu berasumsi bahwa partai PSI itu adalah partai keluarga.
Kan itu yang dimaksud begitu kan, ya. Ini kan tidak heran kalau orang-orang selama ini melihat bahwa seorang Jokowi ini akan jadi tokoh di situ begitu kan. Ya, makanya rencana dari seorang Jokowi ini mau keliling Indonesia ini kan bukan sekedar agenda silaturahmi biasa sebenarnya. Langkah tersebut mungkin begitu kan ya sudah dibaca sebagai bentuk ketakutan akan hilangnya pamor atau politik dan dinasti keluarganya menuju pemilu 2029. Banyak orang yang berasumsi seperti itu begitu. Walaupun secara tidak langsung banyak pengamat politik begitu yang mengatakan bahwa manuver Presiden Joko Widodo ini itu wajar ya, mengundang sinisme publik ya, alih-alih mungkin apakah melihat tes ombak apakah Jokowi masih punya punya pendukungnya atau bagaimana begitu kan ya, ini kan masih direncanakan begitu ya. Bahkan orang-orang selama ini begitu seperti Projo misalnya begitu kan, memang sudah ada pembelaan begitu kan yang mengklaim bahwa agenda tersebut murni karena ada undangan masyarakat di daerah. Ya, harus membedakan ada undangan dan tidak begitu kan. Ini kan pada akhirnya kan simpang siur. Ada undangan masyarakat dengan keliling Indonesia, tujuannya beda. Kalau diundang masyarakat sesuai tuan rumahnya, apa yang mau diundang begitu. Tidak boleh membicarakan masalah partai PSI, kecuali itu kader PSI yang mengundang. Kalau keliling Indonesia, tujuannya kan membawa gerbong partai PSI. Gitu kan, itu aja begitu. Nah, apa yang disampaikan Projo ini juga nampaknya masih belum sadar begitu kan, bahwa seorang Jokowi katanya ini diundang ya oleh masyarakat daerah, serta tidak berkaitan dengan urusan politik. Nah, ini kan iya, mau keliling Indonesia bagaimana begitu? Itu kan bersifat undangan, siapa saja boleh-boleh aja begitu kan ya. Hal-hal seperti itu begitu kan. Bahkan sekarang ini coba kita lihat saja begitu, seperti Gibran, seperti Bobby begitu kan ya, yang saat ini sudah menjadi pejabat begitu kan ya. Citra performa politik ini kan sudah tidak terlalu moncer hari ini begitu kan. Artinya apa? Artinya biasa-biasa aja begitu, bahwa seorang Jokowi walaupun keliling Indonesia begitu kan, mungkin sudah dilupakan oleh masyarakat atau bagaimana. Bisa saja seperti itu begitu. Karena pada hakikatnya seorang Jokowi yang penting kan, biasanya kalau seorang Jokowi keliling Indonesia biasanya kan bawa sembako begitu. Biasanya, nggak tahu lagi kalau sekarang begitu kan, karena tidak mungkin lah dapat dari anggaran dari mana. apalagi bagi uang kan, itu kan. Itu kan pada akhirnya kan lucu begitu kan. Pada akhirnya kan lucu. Jadi saya melihat bahwa apa yang kemudian dipertontonkan hari ini nampaknya ya kita tunggu sajalah begitu kan. Apakah Jokowi ini bisa membawa gerbong dari partai PSI atau tidak? Wih, nampaknya ngeri-ngeri sedap ya. Nampaknya ngeri-ngeri sedap sudah. Ini coba kita baca, ada salah satu komentar begitu kan. Ini banyak sekali begitu komentar-komentar dari netizen. Mau lihat contoh bangsa tertinggal? Ya, tengok aja kelakuan ini. Memang sekarang kita lihat saja, memang sekarang sudah anak muda itu sebenarnya sudah bisa terjun ke ke masyarakat begitu kan ya. Karena kritikan-kritikan itu kan tidak lepas begitu. Seorang Presiden Prabowo Subianto ya harus menghadapi tantangan yang begitu luar biasa begitu sekarang ini. Dengan apa? Ya anak-anak muda itu sudah cerdas begitu. Nih, coba salah satu apa yang disampaikan oleh mantan BEM begitu kan ya. BEM ya UGM begitu. Ini sangat kritis begitu terhadap pemerintahan saat ini begitu kan. Ya coba kita tonton seperti ini. Sebenarnya Presiden Prabowo dan Gibran ini menang karena apa? Kira-kira Pak Presiden Prabowo dan Gibran menang karena apa? Raffi Ahmad. Oke, bantuan paman itu supaya bisa nyalon. Tapi menangnya pria Solo itulah. Senior itu. Mohon maaf meskipun kita nggak lagi diskusi soal itu ya, panjang soalnya.
Oke, kita punya beberapa tesis kenapa Prabowo dan Gibran bisa menang. Tapi yang paling mudah adalah ada konsolidasi ekonomi yang kemudian ekspresinya adalah uang, sekaligus ada konsolidasi militer di dalamnya TNI dan Polri. Yang mau saya bahas malam ini, kita bicara soal yang konsolidasi uangnya saja, karena itu yang paling gampang. Salah satu elit partai tiga besar itu mengatakan perputaran ekonomi, perputaran uang di 2024 untuk pilpres, pileg, dan pilkada, ada yang bisa nebak berapa triliun? Perputaran uang ketika pilpres, pileg, pilkada berapa? 10? Kurang. 100 kurang. Ini yang ngomong bukan lagi akademisi loh, elit partai. Dia bicara bahwa perputaran ekonomi, bukan perputaran ekonomi, perputaran uang 1.000 triliun. Itu sepertiga dari APBN kita per tahun. Nah, itulah ya sekarang ini kalau perputaran uang segitu begitu kan. Mungkin nggak seorang Gibran itu punya uang segitu. Mungkin nggak Presiden Prabowo Subianto punya uang segitu. Mungkin nggak seorang Jokowi ya punya uang segitu. Ya saya kira nggak tahu begitu. Kalau Presiden Prabowo Subianto 1 triliun mungkin oke begitu kan. Tapi kan sekarang ini kan bukan soal bukan soal elektabilitas, bukan soal kemampuan begitu kan ya untuk masa depan, pemimpin masa depan. Berbeda begitu dengan negara-negara lain seperti Amerika. Itu kan kemampuan juga begitu. Tapi di Indonesia lebih mengutamakan finansial. Lebih mengutamakan uang. Kenapa uang itu harus diutamakan dibandingkan dengan gagasan? Karena masyarakat itu jernih ketika melihat uang begitu kan ya, semuanya tertuju di situ. Tidak ingin kerja, lapangan pekerjaan sudah semakin hari semakin semakin tidak tahu arahnya kemana begitu. Ini salah satu faktor sebenarnya ya untuk mengungkapkan bagaimana perputaran uang di Pilpres itu. Saya kira semakin hari begitu kan ya, semakin hari ini akan semakin banyak begitu kan ya di tahun 2029. Kalau kemarin di tahun 2024 perputaran uang itu 1.000 triliun, bagaimana dengan tahun 2029? Itu kan sudah separuh dari anggaran APBN kita. Nah ini mau gimana lagi begitu? Mau Gibran untuk menjadi seorang presiden, ya harus punya jaringan yang kuat. Banyak orang yang membantu, banyak orang yang jadi donatur di situ. Presiden Prabowo Subianto juga sama begitu. Artinya apa? Secara logika, posisi Presiden Prabowo Subianto hari ini, kalau sudah terpilih menjadi seorang presiden, seorang incumbent itu pasti akan terpilih lagi. Karena apa? Karena kalau kita berbicara apa yang disampaikan oleh BEM UGM tadi begitu kan, bahwa ya semuanya kan serba uang. Siapa yang punya jaringan? Siapa yang punya jaringan dan siapa yang kuat? Saya masih ingat betul apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan yang mengatakan bahwa sekarang ini institusinya, birokrasinya, ya semuanya pakai ordal. Lawan-lawan politiknya yang tidak sejalan dimatikan. Dengan apa? Dengan bisnisnya dihambat, ya. Dengan orang-orangnya dijadikan, bisa saja dijadikan tersangka. Karena Anies Baswedan pernah mengalami itu begitu kan. Bagaimana seorang cerita dari Hasto, bagaimana seorang Jokowi begitu kan ya, mau dikriminalisasi soal Formula E. Ini kan pada akhirnya kan sudah kelihatan, Bos, ya. Apa yang kemudian terjadi bangsa kita dan negara kita itu tidak lain dan tidak bukan. Tujuannya itu adalah kekuasaan dan uang. Itu aja. Orang yang sehebat apapun di negara kita, di bangsa kita, di Indonesia saat ini, ya, sehebat apapun, seperti Anies Baswedan, ada 10 orang, bahkan 50 orang, saya kira tidak ada apa-apanya kalau tidak ada punya jaringan yang kuat, tidak punya uang, begitu kan. Tapi semuanya ini akan luntur dengan gagasan-gagasan orang yang punya keilmuan begitu kan ya secara permanen.
Anies Baswedan begitu kan. Ya di Indonesia mungkin tidak begitu dianggap pengangguran, tapi di negara-negara orang lain, di Arab Saudi, Riyadh, di Amerika, itu sangat menjadi potensi bahwa Anies Baswedan itu punya gagasan untuk memajukan negara-negara maju begitu kan. Di Indonesia saja bertubi-tubi partai PSI yang kemudian mengkritik bagaimana ya Anies Baswedan di tahun 2017 saat menjadi gubernur DKI Jakarta disebut Yaman sudah, disebut politik identitas ya, identitas politik identitas sudah, disebut di jadi negara Yaman sudah. Banyak begitu kan. Dianggap dianggap cebong sudah begitu kan. Ini banyak sekali begitu yang kemudian Anies itu dikritik pada waktu itu. Padahal posisi Anies Baswedan sendirian. Orang-orang lain siapa yang mendukung Anies Baswedan? Partai-partai mana yang mendukung Anies Baswedan pada waktu itu? Hanya salah satunya itu adalah partai PKS pada waktu itu. Ketika Anies Baswedan bangun JIS, ketika Anies Baswedan bangun Formula E, itu kritikannya kan luar biasa, bos. Ya, dan sekarang orang yang mengkritik, ya separuh dari itu begitu kan. Banyak yang mengakui kemampuan Anies Baswedan. Termasuk juga PDIP, termasuk sebagian dari partai pendukung-pendukung Jokowi, relawan pendukung-pendukung Jokowi melihat ya bahwa Anies Baswedan itu sangat luar biasa. Buktinya apa? Buktinya ilmu itu, orang yang punya gagasan ya tidak bisa dikalahkan dengan berbagai cara apapun. Tidak bisa dia. Mau dengan cara apapun dia tidak bisa. Karena apa? Karena sosok Anies Baswedan ini sangat luar biasa begitu. Bandingkan dengan Gibran. Ya orang yang banyak yang masih mempertanyakan bagaimana seorang wakil presiden ini punya kemampuan untuk memajukan bangsa dan negara kita. Kalau Gibran ya misalnya terpilih menjadi seorang presiden akan dipertanyakan. Masyarakat Indonesia ini akan dipertanyakan IQ-nya begitu kan. Ya, salah satunya apa yang disampaikan disampaikan BEM UGM tadi begitu kan. Ya, bisa saja kemampuan orang tidak punya gagasan karena dia punya uang banyak, punya jaringan yang kuat dengan dengan orang-orang yang punya kepentingan untuk bangsa dan negara kita, mungkin akan bisa minta bantuan ke situ. Tapi apakah Indonesia mau digadaikan dengan cara-cara seperti itu? Kalau memang tidak mampu untuk membangun bangsa dan negara kita, nggak usah maju sebagai seorang presiden. Itu aja. Makanya masyarakat Indonesia saat ini begitu kan, ayolah kita berpikir positif. Artinya apa? Artinya kalau pemimpin yang tidak punya gagasan, gak usah dipilih lah. Ya, mau mengandalkan uang silahkan ambil uangnya tapi jangan dicoblos. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.